tidak harus semua langsung kita vaksin karena memang jumlahnya kan bertahap ya, makanya nanti prioritas kita itu adalah orang yang terdampak langsung, terpapar langsung. Apa kabar nih Pak? Baik, ya sehat pada pagi hari ini. Vaksin nih Pak, entar lagi kan vaksin ini kan akan didistribusikan. Yang pertama kali penerima vaksin itu adalah para nakes. Perasaannya gimana Pak ketika mendengar kabar ini? Jadi sebelum sampai kepada bagaimana perasaan ya kita nakes dengan adanya vaksin yang akan datang ini, ya kita sudah tahu ya bagaimana vaksin ini adalah untuk pencegahan penyakit COVID ya, penyakit COVID. Jadi sebelumnya saya sampaikan memang kita sudah tahu bersama lah bagaimana COVID yang saat ini menjadi pandemi ya, bukan hanya di Kabupaten Kutai Kartanegara tapi seluruh dunia ya mengatakan bahwa COVID ini menjadi pandemi. Pada waktu terjadi pandemi kan ada usaha-usaha ya usaha-usaha itu bagaimana strategi-strategi pelayanan dikerjakan, bagaimana obat-obat dikembangkan, bagaimana pelayanan-pelayanan dikembangkan dengan baik ya, dengan baik. Itu sudah menjadi harapan-harapan baru kepada nakes dan juga pasien-pasien yang dirawat bahkan masyarakat ya. Tapi itu tidak cukup. Ternyata memang dalam hal ini harusnya penyebab dari wabah itu kan harus bisa dikendalikan ya. Dikendalikan kenapa? Karena kalau tidak bisa dikendalikan, ini yang mengakibatkan penularan terus berjalan ya. Ini mengakibatkan ya kesulitan-kesulitan di kita, bukan hanya masalah kesehatan yang dipengaruhi, tapi juga kita lihat ya masalah ekonomi, masalah yang lain. Makanya salah satu usaha untuk mengendalikan penyakit ini adalah melakukan eliminasi penyebabnya atau pengurangan penyebabnya. Salah satunya dengan vaksin. Negara-negara maju berlomba-lomba mengadakan vaksin dan itu menjadi berita baik ya. Bukan hanya kepada semua orang tapi kepada kita, terutama tenaga kesehatan yang bekerja langsung, yang merawat pasien. Ini menjadi berita baik untuk melakukan pencegahan ini, untuk melakukan pengurangan. Jadi dengan adanya vaksin ini yang terutama nanti akan diberikan awalnya kepada tenaga kesehatan, itu menjadi harapan baru ya, hope kepada kita untuk segera mengakhiri pandemi ini. Seperti itu ya yang menjadi tahap awal yang bisa saya sampaikan. Apa yang sudah dilakukan organisasi ID yang ada di Kukar tentang dukungan terhadap vaksin ini Pak, vaksinasi terhadap tenaga kerja kesehatan? Terkait vaksin ini memang kalau kita lihat karena keterbatasan pada saat ini kan, kalau kita dengar informasi yang datang 1,2 juta vaksin, kemudian saat ini menjadi 3 dosis ya, sementara penduduk Indonesia kan 250, makanya ada prioritas-prioritas. Di rumah sakit sendiri pun akhirnya kita melakukan prioritas-prioritas juga. Oh sama juga Pak ya? Tidak harus semua langsung kita vaksin karena memang jumlahnya kan bertahap ya, makanya nanti prioritas kita itu adalah prioritas orang yang terdampak langsung, terpapar langsung. Misalnya nakes kita yang merawat langsung pasien-pasien COVID, petugas kesehatan kita, para perawat-perawat kita yang merawat pasien COVID, bahkan juga tenaga-tenaga lain, misalnya bagian ahli gizi kita yang ikut merawat langsung, bagian kebersihan ruangan, itu yang menjadi prioritas kita. Setelah itu nanti terselesaikan, baru kita semakin meningkat. Ya harapannya seluruh nakes dan tenaga yang ada di rumah sakit ini bisa diberikan vaksin. Bagaimana ID? Saya bicara ID secara keseluruhan dulu ya. ID secara keseluruhan sangat suportif ya, sangat berperan aktif. ID sendiri sangat kelihatan yaitu dengan masuknya anggota-anggota ID ikut terlibat dalam tim-tim tersebut. Bahkan ada bentuk-bentuk penyuluhan, sosialisasi. Bagaimana dengan ID Kukar ya? Kebetulan saya salah satu pengurus ID Kukar ya. Kebetulan wakil ketua ID Kukar. Di ID Kukar saat ini apa yang kita lakukan? Kita melakukan sosialisasi kepada anggota-anggota ID Kukar. Dalam hal ini apa yang kita lakukan? Saling diskusi, saling memberikan informasi sebagai bahan teman-teman dokter-dokter yang ada di ID Kukar itu menjadi bahan untuk edukasi kepada masyarakat, kepada pasien dan yang lain-lain. Dan mudah-mudahan kalau tidak ada kendala dalam waktu dekat ini kami akan melakukan webinar terkait vaksin ini khusus untuk anggota ID Kukar dalam waktu dekat ini supaya menjadi bahan mereka, bahan teman-teman untuk semakin mengetahui, karena ini memang vaksin COVID
baru, seperti penyakitnya kan penyakit baru juga, baru muncul Desember 2019. Artinya kan butuh pengetahuan yang berkelanjutan untuk menjadi modal teman-teman pada waktu melakukan edukasi kepada masyarakat, kepada pasien, dan kepada lingkungannya. Itu yang kita lakukan. Jadi IDI Kukar sangat konsisten untuk mendukung keberhasilan vaksinasi ini. Seperti itu. Kalau kita lihat fenomena yang ada di masyarakat saat ini, tentunya perspektifnya dari masyarakat itu negatif tentang COVID. Ini bagaimana IDI melihat ini tentang fenomena itu? Pada waktu ada hal yang baru memang sering sekali terjadi, ya ada bukan hanya penyakit baru, bukan hanya vaksin baru, hal-hal yang baru kan tidak semua orang langsung menerima trust gitu ya. Terkait dengan COVID juga tidak semua masyarakat awalnya, ini kan belum tentu penyakit, tapi seiring berjalannya dengan waktu, seiring pengetahuan yang diberikan pemerintah melalui dinas kesehatan, melalui puskesmas tentang COVID, ya, pemahaman masyarakat semakin mengerti. Kemudian terkait dengan vaksin ini memang ada beberapa hal-hal yang menjadi kadang-kadang seperti menjadi pro kontra ya, dalam tanda kutip, sebenarnya bukan pro kontra, tapi memang ada berita-berita yang satu positif, satu negatif ya. Tapi secara keseluruhan itu memang hal yang wajar pada waktu ada hal yang baru. Vaksin ini kan hal yang baru, baru pertama kali dilakukan. Nah, disinilah letaknya kita, baik pemerintah melalui dinas kesehatan maupun orang-orang yang berkecimpung di kesehatan, memberikan informasi, edukasi supaya mereka tahu sebenarnya vaksin ini adalah suatu hal untuk mengurangi penularan. Ini yang harus dilakukan secara rutin, secara berkesinambungan, dan menyampaikan kepada masyarakat juga pada waktu mereka mencari informasi baik terkait COVID, baik terkait tentang vaksin, mereka mendapatkan sumber yang direkomendasikan lah, misalnya dari Kementerian Kesehatan, kemudian dari Dinas Kesehatan, bahkan sumber yang bisa dilihat ya seperti kita ini, podcast ini kan. Ini kan menjadi sumber kepada masyarakat bahwa mereka melihat ternyata seperti ini, karena kalau kita lihat di media sosial itu kan ada hal-hal yang berita-berita hoax juga. Iya. Dan ini kan harus diedukasi masyarakat, harus diajari bahwa kalau mau mencari berita ya carilah berita di mana sebenarnya, karena tidak mudah kan. Mengelola penyakit COVID itu tidak mudah. Tidak mungkin ada perseorangan yang bisa mengelola. Tidak mungkin ada lembaga tertentu yang dalam skop kecil mengelola. Pasti ini harus mengelola secara negara. Pada waktu negara secara pemerintah masuk ke bawah sampai pemerintah daerah, bahkan sampai kepada kecamatan, kelurahan. Jadi ini pengelolaan yang besar dan tidak mungkin ada orang tertentu yang bisa mengerjakan sendiri. Pada waktu ada berita-berita yang tidak seimbang ini harus di-counter dengan berita-berita yang benar. Ya, salah satunya seperti saya bilang tadi, pada waktu kita saat ini merupakan sumber informasi kepada masyarakat yang cukup bagus, bahwa sebenarnya vaksin itu adalah menjadi salah satu solusi untuk pengendalian pandemi ini, seperti itu. Nah, kaitannya dengan vaksin yang pertama kali kan diprioritaskan kepada nakes ya. Ada efek samping apa kepada rekan-rekan kita ini terhadap vaksinasi tadi? Ya, ini sering menjadi hal-hal yang seperti itu menjadi pembesaran ya. Ya, tapi sebelum sampai ke situ sebenarnya saya mau sedikit cerita bagaimana suatu vaksin itu bisa sampai keluar, bisa sampai dihasilkan, bisa sampai menjadi barang, produk, menjadi bagian dari pelayanan kesehatan. Pada waktu ada penyakit COVID, ini kan 2019 awal. Selain berusaha mencari obat, selain berusaha mencari bagaimana menegakkan diagnosa, bagaimana melakukan terapi kepada COVID, hal-hal yang dilakukan ada hal-hal yang lain. Salah satu adalah hal-hal bagaimana untuk melakukan pencegahan. Jadi salah satu pencegahan adalah dengan mencari vaksin ini. Nah, jadi prosesnya memang sudah dimulai dari awal. Jadi pada waktu membuat suatu vaksin, ini yang perlu saya sampaikan sebelum kita cerita bagaimana keunggulan, bagaimana efek samping, dan bagaimana yang lain. Pada waktu membuat suatu vaksin, itu prosesnya bukan proses yang sederhana. Kalau di dalam ilmu kesehatan, saya harus sampaikan bahwa ada 3 hal yang akan dilalui pada waktu mengeluarkan suatu vaksin. Pertama, ada namanya preklinik, ada fase klinik, dan ada fase pemakaian. Fase preklinik ini prosesnya cukup besar, cukup lama, cukup membutuhkan effort yang besar.
Di mana di sini apakah vaksin ini nanti tidak mengakibatkan efek samping dan lain-lain. Ini dilakukan di fase preklinik ini. Jadi dilakukan perbandingan, diuji, dimurnikan dan yang lain-lain. Ini proses yang cukup besar. Kemudian masuk kepada fase klinik. Fase klinik, uji klinik ini ada 3 fase lagi. Fase 1, fase 2, fase 3. Pada waktu fase 1 dilakukan uji manfaat dan uji keampuhan. Apakah manfaat dan keampuhan vaksin ini cukup bagus dan diujikan? Ini orang yang diuji ini sudah masuk kepada manusia ya, diujikan kepada kurang lebih di bawah 100 orang. Akan dilihat pada 100 orang ini apakah terjadi manfaat, apakah terjadi keberhasilan atau terjadi efek samping. Baru dilakukan uji fase kedua. Fase kedua ini sudah bukan melibatkan 100 orang lagi, tapi sudah melibatkan lebih dari 100 orang, 400 sampai 600 orang. Dilihat lagi apakah setelah dari 100 orang ini, 400 sampai 600 ini, apakah sudah manfaatnya cukup bagus, efektivitasnya cukup bagus, dampaknya cukup bagus. Setelah ini selesai, dievaluasi, masuk lagi fase ketiga. Itu melibatkan ribuan dan puluhan ribu. Dan itu biasanya bukan satu negara, beberapa negara. Dan Indonesia kemarin kan termasuk bagian dari uji fase ketiga itu ya, betul. Yang di Bandung. Jadi beberapa ribu baru dilihat, dievaluasi apakah kembali lagi efektivitas, manfaat, efek samping dilihat. Dari sini setelah sudah selesai fase ketiga baru masuk fase penggunaan. Inilah perannya BP POM, perannya MUI, peran dan yang lain-lain ini dilihat, digodok lagi, yang akhirnya pada waktu vaksin itu dikeluarkan harus memenuhi syarat. 1, harus stabil, harus efektif, bahkan secara ekonomi harus dilihat bisa dijangkau secara ekonomi, harganya bisa terjangkau. Jadi tidak mudah. Pada waktu kita melihat ini tidak mudah, berarti pada waktu ini mengerjakan ini ada keseriusan dalam hal ini pemerintah kita untuk membuat suatu vaksin. Jadi tidak mungkin ada vaksin dari A menjadi B gitu secepat itu. Jadi prosesnya cukup panjang. Jadi dari situ kita lihat, ternyata cukup rumit untuk mengeluarkan suatu vaksin. Artinya ini ada tahap-tahap yang sangat sulit. Bicara masalah efek samping, memang nanti bukan hanya vaksin COVID ya, vaksin untuk TBC yang sudah pernah kita kenal selama ini ya, vaksin hepatitis, polio, vaksin meningitis, polio, pasti ada gejala-gejala mungkin ya, yang paling sering kalau kita lihat pada anak-anak itu ya, kalau kita vaksin DPT ya mungkin ada rasa nyeri, kemudian ada mungkin panas, ada merah-merah sedikit, tapi itu sementara dan ini tergantung juga kepada individu ya, itulah efek-efek yang sementara yang akan terjadi. Jadi tergantung pada individu. Ada anak yang disuntik yang aman-aman saja, tidak demam, yang tidak sakit, itu bisa terjadi. Jadi efek sampingnya seperti itu. Masalah manfaat dan yang lain-lain sudah saya sampaikan tadi, bahwa ini prosesnya panjang, tidak mudah. Memang karena ini pandemi, dipercepat ya, dibuat bekerja mungkin. Kalau kita bekerja siang, mereka siang malam mungkin ya. Bahkan mereka tidak mengenal waktu. Akhirnya mereka bekerja untuk bisa mencapai target. Setidaknya ya kita bisa mengakhiri pandemi ini salah satu dengan vaksin tersebut. Terkait dengan platformnya vaksin, apakah sama itu dari sisi platform vaksinnya? Oh, maksudnya pemakaiannya? Pemakaiannya. Apakah pada semua orang diberikan? Jadi memang pada saat sekarang ya, karena memang kita kan masih bertahap, tidak bisa sekaligus ya. Kalau kita bisa bayangkan jumlah penduduk Indonesia itu kan 250 juta. 250 ya. Ya, sementara vaksin yang informasi yang sampai saat ini kita dengar ya secara pasti kurang lebih 3 juta dosis ya. Artinya masih ada yang masih yang belum terpenuhi, tapi kan pemerintah berusaha akan memenuhi semuanya. Ini mengakibatkan ada prioritas tadi yang saya sebutkan tadi. Prioritas tadi adalah orang yang paling produktif, yang memang harus bekerja keluar. Yang harus bekerja keluar itu makanya dibuatkan usia 18 sampai 59 tahun. Tapi pada waktu itu kan jumlahnya masih banyak. Masih banyak ya. Berarti harus ada prioritas lagi. Prioritas lagi apa? Orang yang terlibat langsung dalam pelayanan, dalam hal ini orang-orang nakes, tenaga kesehatan. Tapi nakes kan masih ada banyak lagi, harus diprioritaskan lagi orang yang terlibat. Tapi harapannya nanti ini perlahan-lahan semuanya. Uji kepada anak di bawah 18 tahun sudah dilakukan, uji kepada yang di atas 59 tahun sudah dilakukan. Mudah-mudahan
ini nanti secara keseluruhan seluruh penduduk dunia bisa diberikan vaksin ya. Berbagai jenis vaksin kan sudah ada. Yang kita punya ini ya saat ini Sinovac ya. Indonesia juga mulai memesan yang namanya Pfizer dan yang lain-lain kan, ada beberapa banyak kandidat-kandidat dan itu pasti dalam pemantauan WHO seperti itu ya. Terkait juga dengan berita hoax di masyarakat ini kan, vaksin ini dibuat dari ini sehingga membuat masyarakat bingung, confused ya. Akhirnya terpecah konsentrasinya bahwa ini bahaya. Ada juga statement di media tentang TKW dari luar yang saya disuntik terus sakit dan sebagainya. Tentang efikasi, mungkin bisa diberikan pencerahan nih Pak. Ya ini saya sebutkan tadi, kita memang harus mengedukasi, mengajari masyarakat supaya mendapatkan sumber yang benar, sumber yang valid ya, bagaimana pelayanan kesehatan itu sumbernya. Ya memang ada sumber-sumber seperti itu. Seperti saya sebutkan tadi, proses untuk mengeluarkan vaksin itu tidak mudah. Ya kalau kita lihat ahli-ahli kita itu mulai berproses dari awal COVID sampai sekarang, dan ini sampai sekarang juga prosesnya berlangsung terus ya. Yang lagi hangat ini kan adalah bagaimana izin dari BP POM, izin dari MUI ke MUI dan dari ahli-ahli yang lain untuk masalah ini. Yang pasti pemerintah serius di dalam hal ini. Keseriusan pemerintah, proses ini diikuti satu persatu, tidak ada proses yang terlewati. Jadi diikuti satu persatu, tidak ada proses yang terlewati. Kemudian proses akhir yang saya sebutkan tadi, ada izin edar dari BP POM. Ini menjadi suatu hal lagi selain dari keilmuan, BP POM juga menapis. Kemudian ada izin dari MUI. Masalah yang disebutkan tadi, apakah ini dalam tanda kutip kita bilang ini bisa untuk manusia halal atau tidak, itu kan sudah dilakukan. Jadi sangat serius pemerintah mengerjakan ini. Nah, sekarang bagaimana masyarakat untuk kita memberikan edukasi, mendapatkan informasi. Kalau mencari informasi, carilah informasi di tempat-tempat memang yang sumber sebenarnya. Kalau misalnya testimoni itu kita juga nggak bisa sampaikan. Kenapa? Pada waktu ada testimoni, kita harus juga mencari yang memeriksa orang tersebut, melihat orang tersebut, dan harus ada hal-hal yang lain. Jadi tidak bisa testimoni semata-mata begitu. Itu kan tidak, kevalitannya tidak bisa menjadi ukuran gitu. Artinya vaksin yang diberikan nanti adalah juga melalui tahapan dan proses dan melibatkan beberapa lembaga yang diberikan oleh pemerintah sendiri. Inilah yang terbaik buat masyarakat Indonesia. Betul. Terakhir Pak, harapannya apa nih tentang vaksin? Pada waktu vaksin ini sudah ada dan pemerintah bisa memberikan vaksin secara gratis kepada seluruh penduduk Indonesia nantinya, walaupun tidak mudah ya, pasti prosesnya ya mungkin tidak selesai dalam 1 tahun ini, semua orang akan terberikan vaksin. Kita bisa merasakan bahwa pandemi ini akan berakhir. Itu harapan kita. Eliminasi pandemi ini bisa berakhir. Kita kan rindu juga ya, kangen juga seperti dulu ya. Ketemu, bisa jalan, bisa melakukan kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan rohani tanpa dibatasi oleh sekat-sekat yang lain. Kenapa? Karena ini sudah dihilangkan. Ya, tapi kalau itu belum bisa dihilangkan kan kita masih tetap hidup seperti penataan new normal ya. Tata kelola kita menjaga jarak, pakai masker, cuci tangan, itu memang kemudian menjaga lingkungan ya. Tapi pada waktu kita akan berkumpul dalam jumlah besar, kita tidak bisa melakukan lagi ya. Tapi kita ingin supaya dengan adanya vaksin ini, masalah ekonomi juga bisa terangkat, hal-hal yang jadi sangat berdampak. Jadi ini bisa menyelamatkan bukan hanya kita yang di Kutai Kartanegara, tapi di Indonesia, di dunia juga bisa diselamatkan. Harapannya, hope kita ada seperti itu. Vaksin adalah untuk kebaikan kita, bagaimana pandemi ini cepat berlalu. Saya Ardiwin dan Dr. Mauri mengucapkan terima kasih. Kutai Kartanegara bergerak searah melawan Corona.